Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Saharia, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model SLDC. Yang pertama adalah model waterfall. Model waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan ke para pengguna, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Adapun tahapan model waterfall, yang pertama adalah requirement analysis. Tahap ini bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua adalah sistem desain. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan, dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga adalah implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Yang keempat adalah integration dan testing, bertujuan untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Yang kelima adalah operation dan maintenance, tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Kelebihan dari metode waterfall. Kelebihan menggunakan metode air terjun atau waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. Proses pengembangan model fase one by one ini sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalisasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kekurangan dari metode waterfall adalah metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Yang kedua adalah metode prototype. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Prototype adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Tahapan model prototype. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Dalam prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh user. Yang kedua adalah desain cepat. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat, tentunya berdasarkan diskusi dari langkah 1 di awal. Yang ketiga adalah bangun prototipe. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pembangunan prototipe sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Selanjutnya adalah evaluasi pengguna awal. Di tahap ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan
pada klien untuk dievaluasi. Selanjutnya, klien akan memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Selanjutnya adalah memperbaiki prototipe. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototipe yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahapan 6. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk perbaiki sistem, maka fase 4-5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah implementasi dan pemeliharaan. Pada fase akhir ini, produk akan segera dibuat oleh programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Kelebihannya yaitu menghemat waktu dan biaya pengembangan, adanya keterlibatan pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan prototipe adalah metode yang menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas di tahapan awal. Klien terus-menerus menambah rekrutmen dari sistem, pengen dibuatkan yang seperti inilah, seperti itulah, sehingga menambah kompleksitas pembuatan sistem, dan ini sangat tidak efisiensi waktu. Selanjutnya adalah sistem akan terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Selanjutnya adalah metode spiral. Metode spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Perangkat lunak dikembangkan dalam deretan pertambahan. Selama awal iterasi, rilis inkremental bisa berupa model atau prototipe kertas. Kemudian sedikit demi sedikit dihasilkan versi sistem yang lebih lengkap. Tahapan model spiral. Yang pertama adalah komunikasi pelanggan, yaitu tugas-tugas untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah perencanaan, yaitu tugas-tugas untuk mendefinisikan sumber daya, ketetapan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Tahap ketiga adalah analisis resiko, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir resiko manajemen dan teknis. Selanjutnya adalah perekayasaan, yaitu tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah konstruksi dan peluncuran, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada pemakai. Selanjutnya evaluasi pelanggan, yaitu tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Kelebihannya itu dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Dan masih banyak lagi kelebihan dari model spiral. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya yaitu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol dan memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Ketiga adalah butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut.
Selanjutnya adalah metode dev model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model dev model model V proses dilakukan secara bercabang. Tahapan model V model dibagi menjadi dua garis besar, yaitu tahapan verifikasi dan validasi atau testing. Yang pertama adalah tahap verifikasi mengacu kepada usaha penyesuaian spesifikasi software dengan kebutuhan klien atau konsumen. Tahapan ini meliputi serangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah business case, merupakan tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan harapan konsumen terhadap sistem yang akan dikembangkan, termaksud manfaat sistem terhadap konsumen dan perkiraan biaya yang harus disediakan. Yang kedua adalah requirement. Pada fase ini, klien mendapatkan gambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Selanjutnya adalah analisis informasi. Aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk metode, hardware, dan software apa saja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang sudah didefinisikan. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada tahapan ini akan dibuat rancangan software secara lebih terinci sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Yang selanjutnya, unit design. Merancang sistem elemen unit software termasuk rancangan modul atau program antarmuka, database, dan lain-lain. Selanjutnya adalah development, merealisasikan hasil rancangan menjadi satu aplikasi atau program tertentu. Selanjutnya adalah tahapan kedua, tahapan validasi. Tahapan validasi merupakan serangkaian tahapan yang mengacu kepada kesesuaian software dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Tahapan ini dicapai melalui serangkaian pengujian atau testing sebagai berikut. Yang pertama adalah unit test, menguji setiap komponen atau unit program apakah sesuai dengan rancangan unit yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah interface test. Setelah semua komponen diuji secara terpisah, tahapan selanjutnya dilakukan interface test untuk melihat sejauh mana setiap komponen dapat berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Selanjutnya adalah sistem test. Dilakukan sistem test untuk melihat sejauh mana sistem atau software dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Aktivitas pada sistem testing termasuk melakukan pengujian hal berikut. Yang pertama adalah performance. Apakah kinerja sistem sesuai dengan target yang sudah didefinisikan sebelumnya? Selanjutnya, volume. Apakah software atau sistem dapat menampung volume informasi yang cukup besar? Stress. Apakah software atau sistem dapat menampung sejumlah informasi pada waktu tertentu? Documentation. Apakah semua dokumentasi penting sudah disiapkan? Dan selanjutnya, robustness. Apakah software atau sistem cenderung stabil pada berbagai kondisi di luar dugaan atau ekstrim? Selanjutnya adalah acceptance test, merupakan aktivitas untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat membantu memecahkan business case. Dalam artian, apakah sistem atau software tersebut sudah sesuai dengan harapan konsumen atau klien dan sejauh mana manfaat sistem atau software ini bagi kalian. Dan selanjutnya adalah reliability testing. Tes ini dilakukan untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat mendukung aktivitas organisasi dan berjalan dengan harmonis sesuai dengan kegiatan rutin organisasi. Kelebihannya yaitu V-model sangat fleksibel. V-model ini bisa digunakan untuk project tailoring serta penambahan pengurangan metode dan tools secara dinamik.
Dan selanjutnya kelebihannya yaitu model dikembangkan dan di-maintain oleh publik. User dari vModel berpartisipasi dalam change board yang memproses semua change request terhadap vModel. Kekurangannya yaitu vModel hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Hal tersebut disebabkan karena vModel merupakan model yang project oriented. Selanjutnya, vModel bersifat terlalu fleksibel sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas yang digambarkan dalam vModel menjadi terlalu abstrak. Hal tersebut mengakibatkan tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termaksud dalam aktivitas tersebut dan apa yang tidak. Selanjutnya adalah metode Extreme Programming atau XP. XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan penggunaan metode Extreme Programming atau XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat. Adapun tahapan pada Extreme Programming dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah planning. Customer dan XP team bekerja bersama untuk memutuskan bagaimana group story untuk rilis berikutnya atau software increment berikutnya untuk dibangun oleh XP team. Jika komitmen telah dibuat, XP team akan membangun story-story dengan cara semua story segera diimplementasikan. Dalam beberapa minggu, story dengan value tertinggi akan dipindahkan dari jadwal dan diimplementasikan pertama. Yang kedua adalah story dengan risiko paling tinggi akan diimplementasikan terlebih dahulu. Setelah proyek pertama dirilis dan di-delivery, XP team memperhitungkan kecepatan proyek. Selama development, customer dapat menambah story, merubah value, membagi story, atau menghapusnya. Selanjutnya adalah desain. XP menggunakan CRC card untuk mengenali dan mengatur object-oriented class yang sesuai dengan software increment. Yang selanjutnya coding. Sebelum membuat kode, lebih baik membuat unit testing tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. XP menyarankan agar 2 orang bekerja bersama pada satu komputer workstation untuk membuat kode dari satu story, untuk menyediakan real-time problem solving dan jaminan real-time quality. Setelah pair programming selesai, kode diintegrasikan dengan kerja lainnya. Selanjutnya adalah testing. Unit test setelah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework yang diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari. Customer test dilakukan oleh customer dan fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Acceptance test diperoleh dari customer stories yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari software release. Extreme Programming tepat untuk dipergunakan untuk membuat program yang membutuhkan perubahan yang cepat, misalnya game mobile. Kedua adalah proyek berisiko tinggi dengan tantangan yang berat. Tim programmer sedikit, yaitu sekitar 2-10 orang. Selanjutnya adalah adanya permintaan dari pelanggan secara langsung. Kelebihannya yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, serta meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kekurangannya yaitu cerita-cerita yang menunjukkan requirements dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user.
Baik, kesimpulannya yaitu di antara semua metode-metode yang saya tadi jelaskan sebelumnya, saya memilih model waterfall karena umum digunakan dan mudah model pengembangannya. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Mungkin itu saja, jika ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.